Halo pemirsa, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan sejumlah informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Kobaran api membakar sebuah toko ban bekas serta sejumlah rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan KS Tubun, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api. Tidak dibutuhkan waktu lama, api berhasil dijinakan setelah belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Pemirsa, tempat penyulingan minyak ilegal di Kecamatan Bayung Lincir, Musi Baju Asin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Besarnya kobaran api membuat para pengemudi kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera panik dan ketakutan. Belum diketahui adanya korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari mesin genset untuk menyedot minyak. Petugas pun telah mengamankan seorang pemilik penyulingan minyak ilegal. Beralih ke kabar lainnya pemirsa, lagi-lagi video sebuah kendaraan pribadi diduga menghalangi laju ambulans yang tengah membawa pasien ibu hamil yang akan melahirkan viral di media sosial. Kejadian ini diketahui terjadi di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Rabu kemarin. Meski sopir ambulans Puskesmas Cisoka ini sudah membunyikan sirine dan klakson berkali-kali agar pengemudi berpindah jalur, namun sang pengemudi tak peduli. Sopir ambulans akhirnya memutuskan untuk menyalip mobil pribadi yang melaju di depannya. Kedua kendaraan sempat bersenggolan hingga membuat badan ambulans tergores. Kini Satlantas Polresta Tangerang telah melakukan penyelidikan dugaan penghadangan ambulans tersebut. Identitas kendaraannya nama pemilik inisial J di Perumahan Sudirman. Anggota juga sudah datang ke sana untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut karena dalam video tersebut itu jelas pengemudi melanggar pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tentang kendaraan prioritas jalan. Aksi seorang wanita pengendara sepeda motor yang masuk ke gerbang tol Angke, Jakarta Utara viral di media sosial. Kini Kasat PJR Polda Metro Jaya masih menelusuri pengendara tersebut untuk diberikan sanksi tilang. Ada polisi sih. Aksi seorang wanita pesepeda motor masuk tol viral di media sosial. Sebelum melaju di tol, ia menempelkan kartu e-tol terlebih dahulu di gerbang tol Angke, Jakarta Utara. Ada polisi sih. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa sore kemarin dan sempat direkam oleh pengendara mobil lainnya. Pihak kepolisian mengkonfirmasi hal ini dan sesuai dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kendati demikian, saat ini polisi masih belum mengetahui pemotor tersebut dan masih ditelusuri identitasnya. Kirain nyasar. Atas pelaku sementara kami telusuri, mudah-mudahan bisa kami ungkap segera. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, apabila ada sepeda motor yang masuk ke dalam tol, bisa kami ungkap pelakunya. Nantinya pengendara tersebut akan diberikan sanksi tilang atas perbuatannya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kirain nyasar. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak terus dilakukan hingga hari ini. Sejumlah KRI dikerahkan dalam pencarian. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto langsung memimpin operasi pencarian.
Pencarian kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Laut Utara Bali pada Rabu dini hari kemarin terus dilakukan. Terlihat sejumlah KRI kembali merapat di area sekitar dermaga Lanal, Banyuwangi, Jawa Timur. Di antaranya KRI Karel Satsuit Tubun, KRI Hasan Basri, KRI Hiu, KRI Singa, dan KRI Layang. Operasi pencarian kapal selam Nanggala 402 langsung dipimpin Panglima TNI Marskal Hadi Cahyono di atas KRI Dr. Suharso. Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Di sini Panglima TNI, saya turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personel yang on board di dalamnya. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista adalah mutlak untuk dilakukan agar kecelakaan tidak terjadi. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat kita, marilah kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan cadangan oksigen di dalam kapal selam Nanggala 402 bertahan selama 72 jam. 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3. Sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpon, ya, rumpon bawah laut, jadi kemagnetannya sangat lemah. Nah, tadi yang baru kita temukan saat Bapak Panglima TNI ke sana, tadi ada dari magnetometer KRI Rimo itu ditemukan kemagnetan yang tinggi di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang. Nah, mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band echo sounder yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimo portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang. Nah, ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan yang kemagnetannya tinggi. KRI Nanggala 402 menghilang saat menjalankan latihan di perairan Bali kemarin.
Kapal selam yang hilang rencananya hari ini akan mendemonstrasikan atraksi menembak torpedo disaksikan Panglima TNI, Kasau, dan Kapolri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur dan Denpasar, Bali, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengerahkan segala kekuatan untuk melakukan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI dan Kasal memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak Ibu, semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan, diberikan kemudahan untuk menemukan kembali KRI Nanggala 402 dan seluruh awaknya dalam keadaan selamat. Pemirsa, hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 membuat sejumlah keluarga ABK menjadi syok. Salah satunya adalah istri Serda Ede Pandu Yuda Kusuma, wanita yang baru dinikahi 2 bulan lalu itu nampak sangat terpukul setelah mendengar kabar tersebut. Inilah suasana di rumah orang tua Serda Ede Pandu Yuda Kusuma yang berada di Dusun Kerajaan, lingkungan Rowo, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis malam. Serda Ede Pandu Yuda Kusuma adalah salah satu dari 49 ABK yang bertugas sebagai operator senjata 2 di KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Laut Utara Bali. Hingga saat ini keluarga Serda Pandu terus berdoa dan berharap putranya beserta 52 ABK bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Ya pemirsa, kabar KRI Nanggala 402 hilang terdengar oleh negara tetangga. Hingga saat ini Malaysia dan Singapura berkomitmen membantu pencarian kapal selam Indonesia. Mereka memberangkatkan sejumlah kapal dan kru untuk mendukung pencarian. Akan bersedia untuk menawarkan apa juga bentuk bantuan yang mampu kita berikan. Malaysia memberangkatkan kapal Megabakti yang akan membantu operasi pencarian kapal selam Indonesia KRI Nanggala yang dinyatakan hilang kemarin. Megabakti yang merupakan kapal penyelamatan meninggalkan Malaysia dari pangkalan tentara laut di Raja Malaysia di kota Kinabalu, Sabah. Megabakti diperkirakan tiba di lokasi pencarian KRI Nanggala pada tanggal 25 April sekitar pukul 3 sore. Pencarian oleh Malaysia ini dikepalai oleh Komandan Muhammad Hairul Fahmiyop dengan melibatkan 54 kru. Ke-54 kru tersebut terdiri dari 10 petugas medis dan anggota tentara Malaysia, serta 44 kru kapal Megabakti sendiri. Megabakti merupakan kapal pencarian yang memiliki kemampuan utama melakukan operasi penyelamatan pada kapal-kapal selam. Misi di Indonesia ini merupakan misi penyelamatan kedua oleh Megabakti setelah pada tahun 2014 melakukan pencarian pesawat Malaysia yang masih misterius MH370. Sedangkan Singapura telah memberangkatkan kapal Swift Rescue kemarin. Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, mengunggah foto-foto kru Swift Rescue yang berangkat hari Rabu di media sosialnya. Ng Eng Hen menyatakan Kepala Staf Angkatan Laut mereka menerima permintaan bantuan dari TNI Angkatan Laut dan sesegera mungkin mengirimkan bantuan. Sementara di unggahan media sosial milik Kementerian Pertahanan Singapura, turut disampaikan doa untuk keselamatan para kru KRI Nanggala 402 dan kru Angkatan Laut Singapura akan membantu operasi pencarian.
Penyelamatan kapal selam yang mengalami kerusakan di dasar laut merupakan operasi yang sangat sulit. Namun dapat dilakukan dan beberapa di antaranya terbukti berhasil. Apalagi kini alat penyelamat bagi kapal selam yang tenggelam makin canggih. Pemerintah Singapura telah mengirimkan kapal penyelamat laut dalam bernama MV Swift Rescue untuk membantu mencari kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak di perairan Bali. MV Swift Rescue mampu beroperasi terus-menerus selama 4 minggu. Bagian terpenting dari kapal itu adalah kapal penyelamat Submersible Deep Search and Rescue 6 atau DSAR-6. Diluncurkan dari kapal induk, DSAR-6 mampu menyelam hingga ratusan meter dan terhubung dengan kapal selam yang rusak dan mengeluarkan kru kapal selam. Sistem penyelamatan kapal selam juga dimiliki perusahaan Forum Energy Technologies. Selama 45 tahun, perusahaan ini memasok lebih dari 800 kendaraan bawah air berawak dan tidak berawak. Salah satunya adalah kendaraan penyelamat kapal selam tipe Fit Al-Air Class yang mampu menyelam hingga lebih dari 600 meter dan menyelamatkan 17 anak buah kapal dalam sekali penyelaman. Hanya butuh 3 orang untuk mengoperasikan kendaraan penyelamat ini. Fit Al-Air Class akan menyelam langsung menuju pintu palka kapal selam. Kendaraan ini telah dilengkapi mekanisme pembuka yang telah disesuaikan dengan palka kapal selam bagi negara NATO maupun negara lain dengan pesanan khusus. Setelah tersambung, maksimal 17 kru kapal selam dapat dipindahkan dalam sekali penyelaman. Di dalam Fit Al-Air Class telah diatur dekompresi udara agar awak kapal selam tidak mengalami gangguan tekanan darah saat naik ke permukaan. Fit Al-Air Class dipakai oleh Angkatan Laut negara NATO, meski ukurannya lebih besar dan lebih canggih dibanding versi sipil. Namun secanggih apapun alat yang ada, tetap harus dibutuhkan latihan khusus. Penyelamatan kapal selam yang mengalami kerusakan di dasar laut merupakan operasi yang sangat sulit. Namun dapat dilakukan dan beberapa di antaranya terbukti berhasil. Tahun 2011 lalu, untuk pertama kalinya, kapal selam Angkatan Laut Rusia berpartisipasi penuh dalam latihan yang dipimpin NATO. Musibah tenggelamnya kapal selam nuklir Rusia Kursk pada tahun 2000 menunjukkan pentingnya persatuan dan koordinasi antar negara. Selama latihan 12 hari, kapal selam dari Portugal, Rusia, Spanyol, dan Turki berpartisipasi dalam latihan penyelamatan kapal selam terbesar di dunia. Latihan ini melibatkan 8 kapal selam, 14 kapal tempur, 1 skuadron pesawat penyelamat, serta sekitar 3.000 prajurit Angkatan Laut. Latihan tersebut berpusat dalam penyelamatan dan evakuasi terkoordinasi sebuah kapal selam nuklir yang diskenariokan terdampar di dasar Laut Atlantik. Latihan selama 48 jam non-stop ini terbukti mampu menyelamatkan 150 awak kapal selam dalam waktu 8 jam. Semoga operasi penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402 juga berjalan lancar dan berhasil menyelamatkan 53 awaknya. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi perkara penerimaan hadiah dan janji lelang atau mutasi jabatan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri di Gedung KPK Kamis malam. Ketiga tersangka diantaranya berinisial MS selaku Wali Kota Tanjung Balai, MH selaku pengacara, dan SRP yang merupakan oknum penyidik KPK. Oknum penyidik KPK berinisial SRP terbukti menerima suap sebesar 1,3 miliar rupiah dari nilai yang disepakati dengan MS, yakni 1,5 miliar rupiah agar kasus perkara korupsi yang menjerat MS dihentikan. SRP akan ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK dan MH di rumah tahanan KPK Guntur selama masa penyidikan. Selanjutnya, setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup,
maka KPK meningkatkan perkara ini dan menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka pertama adalah saudara SRP. Tersangka kedua adalah MH. Tersangka ketiga adalah MS. Kita ke kabar lainnya pemirsa, polisi mengungkap kasus penipuan berkedok investasi uang digital dan menahan direktur utama perusahaan investasi beserta 8 anak buahnya. Dalam kasus tersebut, kerugian ditaksir mencapai 285 miliar rupiah. Polisi menahan direktur utama dan 7 anak buah dari investasi bodong bermerek e-Dinar Coin Cash atau EDC Cash. Salam sehat untuk kita semua. EDC Cash mengiming-imingi anggota dengan keuntungan menambang uang digital. Aktivitas perusahaan ilegal. Dalam investasi ini, anggota harus menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk membeli koin EDC Cash. Pelaku menipu korban dengan sistem downline layaknya multi-level marketing. Setiap member akan 5 juta ya, diminta untuk mentransfer sejumlah 5 juta rupiah. Yang dari uang 5 juta rupiah ini akan dikonversikan menjadi koin, ya, menjadi koin senilai 200 koin. Jadi 4 juta rupiah untuk koin senilai sejumlah 200 koin. Kemudian 1 juta rupiah, 300.000 adalah untuk sewa cloud. Dan 700.000 itu untuk upline-nya. Kalau memang ada upline. Nah, kemudian dijanjikan bahwa diam saja. Diam ya, tidak aktif. Diam saja akan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari dan 15% per bulan. Diam saja, apalagi kalau dia aktif mencari downline. Dia akan mendapat 35 koin. Dalam kasus ini, polisi mengamankan belasan kendaraan mewah, miliaran uang tunai, jam tangan, dan aksesoris mewah lainnya. Dari Jakarta, Adin Fatoni, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab. Sidang sempat diwarnai perdebatan antara terdakwa HRS dan jaksa ketika HRS bertanya ke saksi. Menandatangani. Dan apakah saudara mengerti atau paham pada saat saudara diperiksa di depan penyidik yang tidak tahu, jawab tidak tahu, perkara masalah apa, Pak? Sidang kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum menghadirkan 14 saksi dalam persidangan. Namun majelis hakim hanya memperbolehkan 9 saksi untuk mengikuti sidang. Dari 9 saksi yang dihadirkan, 2 diantaranya adalah Kapolsek Tebet, Kompol Budi Cahyono, serta Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin. Ruangan sidang sempat diwarnai perdebatan antara HRS dan JPU saat terdakwa bertanya ke saksi. Jangan dipotong, saya sudah selesai dengan Pak Arifin. Saya sudah selesai dengan Pak Arifin. Jangan keluar kalimat kriminalisasi ini. Memang ini kriminalisasi. Sebentar dulu ya. Nanti soal ada kriminalisasi atau tidak, nanti majelis hakim yang memutuskan di akhir. Loh, ini kan pendapat terdakwa. Ada pendapat jaksa, ada pendapat penguasa. Kami hormat Bapak, kami hormat Ustaz. Tapi kalau saya juga hormat Anda orang tua, Anda jaksa, kami hormati. Kalau Anda tidak memotong, saya hormati. Iya, kita sama-sama hormati. Kita masing-masing punya pendapat. Anda sendiri sering berpendapat. Tadi Anda mengatakan kepada Pak Budi itu gimana tentang ajakan? Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Itu namanya Anda mengkriminalisasi undangan. Boleh sesuai dakwaan kami, Pak. Anda boleh. Kalau saya enggak boleh.
Habib Rizik didakwa menghasut atas kerumunan di Petamburan sehingga dianggap melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dari Jakarta, Christopher Immanuel, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau seluruh masyarakat Jawa Barat agar tidak mudik dahulu. Namun masyarakat masih diperbolehkan untuk mudik lokal. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono menyatakan, aktivitas mudik lebaran sebelum tanggal 6 Mei 2021 di jalur pelabuhan Merak Bakauheni masih diperbolehkan. Tingginya animo masyarakat yang akan melakukan mudik dini membuat pemerintah Jawa Barat segera menyusun rencana untuk melakukan penyekatan di seluruh daerah perbatasan Jawa Barat. Hal ini akan diberlakukan pada tanggal 6 hingga 12 Mei mendatang. Pemerintah Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar guna melaksanakan aturan tersebut. Selain jalan raya, pemerintah Jawa Barat juga akan mengawasi transportasi publik seperti bandara, stasiun, dan terminal. Menurut Gubernur Jawa Barat, hal ini dilakukan guna mencegah hal serupa seperti di negara India, di mana negara tersebut dilanda kembali kasus COVID-19 yang lebih mengerikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei itu penyekatan sudah mulai dimulai. Kemudian instruksi di kampung-kampung untuk karantina 5 hari juga sudah kita tegaskan. Jadi saya bilang, mohon kepada warga jangan mudik dulu, ya tahan dulu. Ada kasus di India di mana orang euforia kan, akhirnya 2 minggu dia kena second wave, melebihi 1 tahun kasus di India. Ini kita tidak mau terjadi. Oleh karena itu tahan dulu, nanti silaturahminya bisa dicari di waktu yang lebih baik tanpa harus yang sifatnya massal, karena mudik itu sifatnya berbarengan di satu waktu dan massal, itu yang disenangi oleh COVID itu kan begitu. Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono menyatakan, aktivitas mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021 untuk jalur Pelabuhan Merak Bakauheni masih diperbolehkan. Meski demikian, pengelola pelabuhan menyiapkan pengawasan protokol kesehatan, baik itu saat masuk area pelabuhan maupun di dalam kapal saat melakukan perjalanan. Berlaku rutin saja, tidak ada putar balik, hanya pemberlakuan aturan-aturan di PPKM. Mungkin ada yang sampai wilayah di karantina selama 5 hari, sebelum berangkat juga harus memenuhi prokes, itu diatur situ. Untuk jalur Jawa Sumatera yang melintasi perairan Selat Sunda melalui Pelabuhan Merak, pelarangan mulai berlaku dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Petugas juga menyiapkan sejumlah checkpoint untuk memeriksa kendaraan yang hendak masuk area pelabuhan di jalur arteri. Dari Bandung, Jawa Barat dan Merak, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Masjid Tiban di Malang, Jawa Timur akhir-akhir ini viral di media sosial karena berdiri megah dengan ornamen mewah yang sangat cantik. Selain itu ada pula mitos yang menyebut jika masjid ini dibangun secara gaib dalam semalam. Inilah sosok masjid yang berdiri megah di tengah kawasan asri Desa Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Masyarakat sempat menjuluki rumah ibadah ini Masjid Tiban karena konon dibangun secara gaib dalam waktu sangat singkat. Namun fakta mengungkap masjid ini adalah salah satu bangunan di kompleks Pondok Pesantren Biharu Bahri Asali Fadla Ailir Rahmah. Gedung megah berornamen cantik ini dibangun atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdlaudin Saleh Al-Mahbub yang akrab disapa Romo Kiai Ahmad. Pembangunan masjid dan kompleks pondok pesantren berjalan setahap demi setahap sejak tahun 1987. Karenanya mitos jika masjid berdiri tiba-tiba tentu saja tidaklah nyata. Pondok pesantren berlantai 10 berdiri megah dengan pilar-pilar beton berlapis keramik dan juga marmer.
Seluruh detail ornamen termasuk ukiran dan kaligrafi dinding dikerjakan langsung oleh seluruh santri dan jemaah secara bergantian. Beragam rupa ornamen terlihat cantik dan selaras, membuat pengunjung terkagum-kagum. Ragam hias dekoratif gedung ini terkadang mengingatkan pada masjid-masjid kuno zaman Kesultanan Islam di India. Tidak heran jika kemudian viral setelah visualnya ramai diunggah di media sosial. Ornamen-ornamen ini dan bentuk bangunan ini semuanya istikharah. Nah, ini tidak niru. Kalau orang misal melihat kok ini seperti di India, oh ornamen ini kok seperti di Bangkok, Thailand, oh ini kok bentuknya seperti di Kairo, cecetnya, itu hanya persepsi orang. Jadi pengasuh membebaskan memang siapapun untuk melihat ini dan mempersepsikan sesuai dengan kapasitasnya. Nama pondok pesantren Biharu Bahri Asali Fadla Ailir Rahmah berarti lautan madu atau samudra rahmat. Pengasuh pondok juga mengungkap pembangunan tidak melibatkan perencanaan khusus dan memanfaatkan material seadanya. Kini pondok pesantren juga menjadi destinasi wisata religi dengan jumlah pengunjung hampir 40.000 orang dalam setiap pekan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, namun Anda masih bisa terus mengupdate informasi dengan mengupdate laman tvOneNews.com. Akhir kata, saya Anggia Eboni mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.